Selamat malam teman-teman semua. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan paper yang sudah saya buat, yaitu kesesatan berpikir, dan juga saya akan mewawancarai narasumber saya yang ada di samping saya. Sebelum itu saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Gualbertis Doren, akrab disapa Gual, dengan NIM 2403010175. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 3 program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan kesesatan berpikir. Jadi, kesesatan berpikir di sini dalam bahasa logika disebut falsi. Kesesatan ini bukanlah kesesatan dalam fakta, tetapi kesesatan atas kesimpulan yang dicapai atas dasar penalaran yang tidak sehat. Kesesatan berpikir merupakan proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis. Kesesatan berpikir salah arah dan menyesatkan disebabkan tidak memperhatikan relevansinya. Kesesatan berpikir terbentuk dari premis-premis yang tidak berkaitan dengan argumen yang ada, melibatkan kesesatan berpikir dengan pembedaan pada hubungan antar premis dan kesimpulan yang dibentuk. Walaupun premisnya benar, tetapi apabila kesimpulan yang dibentuk tidak menghasilkan konklusi yang sebenarnya, maka argumen tersebut tidak dapat dikatakan sesat atau falsi. Kesesatan tipe argumen yang terlihat benar namun sebenarnya mengandung kesalahan dalam penalarannya. Sesat berpikir menurut Sumaryono mengatakan sesat berpikir adalah proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah kaprah dan menyesatkan. Suatu gejala berpikir yang salah disebabkan oleh pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Sesat pikir atau falsi adalah ketidaksanggupan menyimpulkan kesimpulan dari argumen-argumen yang dibangun. Kekacauan berpikir biasanya diakibatkan karena tidak bernalar yang benar, menyusun definisi dengan keliru, proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah arah dan menyesatkan. Ini karena adanya suatu gejala berpikir yang disebabkan oleh pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Kesesatan relevansi timbul ketika seseorang menurunkan suatu kesimpulan yang tidak relevan pada premisnya atau secara logis kesimpulan tidak terkandung bahkan tidak merupakan implikasi dari premisnya. Adapun jenis kesesatan berpikir formal yang terjadi karena pelanggaran terhadap kaidah-kaidah logika yakni sebagai berikut. Yang pertama itu argumentum et baculum, yang kedua itu argumentum et populum, yang ketiga argumen et verecundiam, yang keempat itu ada ignotario elenchi, dan yang terakhir adalah false cause. Dalam kesesatan berpikir ini, saya menggunakan teori bias kognitif. Teori bias kognitif adalah pola penyimpangan yang sistematis dalam pemikiran manusia yang dapat mengarah pada keputusan irasional atau tidak akurat. Teori ini menjelaskan bahwa otak sering menggunakan jalan pintas mental untuk menghemat waktu dan energi dalam memproses informasi. Namun, dalam hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam penilaian dan pengambilan keputusan. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan sedikit mengenai kesesatan berpikir yang ada dalam paper yang telah saya buat. Sekarang di samping saya telah hadir narasumber yang akan membantu saya dalam menjelaskan kesesatan berpikir. Tapi sebelum itu, mari kita kenalan dulu dengan narasumber yang ada di samping saya. Selamat malam kakak. Oke, selamat malam Kak. Ini perkenalkan, nama saya Yeni Kore dari Fakultas Unika, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, program studi ilmu pemerintahan. Oke, baik kakak, terima kasih atas perkenalannya. Di sini saya ingin bertanya kakak, apa yang kakak pahami seputar kesesatan berpikir? Yang saya pahami tentang ini kesesatan dalam berpikir yaitu ketika seseorang ini mengalami suatu kejadian yang
yang bikin dia merasa tidak memiliki cara suatu kejadian yang terjadi dalam kejadian yang mendadak terjadi di dalam kehidupan dia. Terus ini dengan 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 cepat dia harus mengambil satu tindakan, dan dia ini bingung mau ambil tindakan seperti apa, sehingga dia ini mengambil satu tindakan yang sesat. Itu tindakan untuk misalnya kejadian yang datang dalam kehidupan dia itu ini maksudnya keluar teman dekat dia ini mengalami duka, dan teman dia minta tolong untuk bantu dia melakukan membantu dia untuk membayar ini biaya perawatan, karena dia itu takut takut minta atau memberitahukan orang tua dia mengambil sebuah keputusan, yaitu dengan ini langsung mengambil uang orang tuanya atau ini mencuri dari satu tempat. Oke, baik kakak. Apakah kakak itu pernah mengalami kesesatan berpikir mungkin selama ini? Pernah. Oke. Seperti apa kesesatan berpikir itu yang pernah kakak alami? Ketika ini saya merasa tidak dihargai gitu, atau merasa tidak dihargai atau ini sakit hati dari seseorang, apalagi teman dekat atau ini orang yang kita sayang gitu. Ini di situ ya. Baik, menurut kakak apa yang membuat seseorang itu mengalami kesesatan berpikir? Ketika dia sakit hati, maka dia akan berpikir bahwa dia tidak 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 memiliki dia akan berpikir bahwa dia tidak berharga, dan dia mengambil sebuah kesimpulan untuk tidak penting untuk ini, Jadi tidak penting untuk orang tersebut. ya, untuk seseorang gitu, untuk orang-orang yang berada di dekat dia. Berarti dia jadi kayak overthinking begitu. Oke, baik. Kalau begitu menurut kakak upaya apa yang dilakukan untuk menghadapi seseorang yang sesat dalam berpikir? Upaya yang kita lakukan untuk menghadapi seseorang yang sesat dalam berpikir yaitu dengan mendengarkan isi hati dia atau curhatan dari dia. Cukup jadi pendengar saja. Kalau mau untuk memberikan nasihat itu bisa atau tidak menurut kakak? Bisa. Iya bisa. Oke, lalu jika kakak sendiri yang mengalami kesesatan berpikir, hal apa yang perlu kakak tindak lanjuti begitu? Merefleksi diri dan ini mencari teman curhat atau curhat ke Yesus. Berdoa begitu. Ya. Itu menurut saya juga itu tempat curhatan terbaik. Oke, baik kakak, tadi kakak sempat mengatakan bahwa dengan memberikan motivasi. Nah, kakak bisa memberikan contoh satu motivasi apa yang bisa kakak sampaikan begitu? Oke, satu motivasi untuk seseorang yang mengalami kesesatan dalam berpikir. Motivasi yang saya berikan adalah ini, ketika kita mengalami kesesatan dalam berpikir, jangan merasa kalau kita hanya sendiri saja. Ini coba untuk bergaul atau dekat dengan teman sendiri, dan ini keluarkan isi hati isi hati kamu, ini bagaimana kamu sampai berpikir ini tentang ini kesesatan dalam diri kamu yang kamu alami itu dalam berpikir begitu. Coba dekati teman kamu, curhat dan keluarkan isi hati kamu ini agar kamu merasa lebih, maksudnya tidak terlalu berpikir
bahwa kamu itu oh begini terlalu ini hanya sendiri saja, tidak punya siapa-siapa, maksudnya kayak kamu tertutup sekali begitu, sehingga kamu sampai memikirkan ketika kamu mengalami sesuatu yang membuat kamu sakit hati atau merasa tidak dihargai dan sebagainya, kamu bisa berbagi ke dia. Oke, jadi intinya itu harus lebih terbuka terhadap teman. Jadi yang kita pikirkan buruk itu belum tentu itu buruk ya. Ya, Oke, baik. Yang terakhir mungkin kakak bisa memberikan kesan dan pesan mengenai mungkin teman-teman yang sedang menonton ini pernah mengalami kesesatan berpikir begitu. ini pesan dan kesan yang dapat saya berikan untuk teman-teman yang sekarang ini sedang mengalami kesesatan dalam berpikir atau yang sudah melewati kesesatan dalam berpikir, yaitu yang pertama adalah ini jangan merasa bahwa kamu sendiri, cobalah untuk terbuka dengan orang-orang di sekitar kamu atau teman dekat kamu. Yang kedua adalah ini kesalahan apa yang bikin kamu sampai berpikir Seperti itu. sesat dan mengambil sebuah keputusan yang tidak pantas. Yang ketiga adalah coba untuk berbagi atau berdoa dengan coba untuk berbagi atau dan berdoa. Dan motivasi yang saya berikan yaitu jangan pernah merasa sendiri. Ada orang tua, ada sahabat, ada teman-teman dekat kamu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kakak atas waktu dan kesempatannya, karena kakak di sini telah membagi informasi, pengetahuan, kesan, pesan, dan motivasi. Mungkin itu mengakhiri presentasi saya hari ini. Sekian dan terima kasih.